Dalam memahami sebuah isi kitab begitu sangat minim, tidak perlu lari ke Al-Quran. Di kitabnya sendiri yaitu Alkitab atau Bible ya, namanya Bible, itu sangatlah minim. Maksudnya begini, biar mudahnya antar surat, bukan antar kitab. Nanti kalau antar kitab, kan ada yang protes, itu namanya kitab Injil Yohanes, kitab Injil Matius, bukan surat Injil Yohanes, surat Injil Matius dan lain-lain. Itu bukan surat tapi kitab. Kumpulan surat itu namanya kitab. Kalau kumpulan kitab namanya kitab, itu kan lucu, kitab di dalam kitab. Kalau surat di dalam kitab itu pas. Bisa juga kumpulan kitab disebut Alkitab. Tetapi kumpulan apa yang disebut lalu disebut Bible, itu kumpulan apa? Kan nama kitab itu mengadopsi bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani, kumpulan yang disebut apa baru disebut Bible. Apa kumpulan Bible lalu disebut Al-Bible? Yang kami sebut minim tadi maksudnya begini, antar surat begitu ya, antar surat Yohanes, surat Matius, surat Wahyu, kan disebut kitab Wahyu ya, kami sebutnya surat saja biar mudah diterima. Nah, antar surat ini yang dibicarakan, yang diceritakan itu kan cuma satu saja, yaitu tentang Yesus. Tidak ada Yesus yang lain. Begitu juga seperti Al-Quran yang membicarakan, yang menfirmankan itu Allah, yang menerima juga Nabi Muhammad. Tidak ada Allah lain, tidak ada Nabi Muhammad lain. Kan banyak yang bilang kalau mau memahami Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu kan cuman omongan doang. Kalau cuman ngomong bisa, termasuk harus sesuai konteks, konteksnya itu dipahami, kan begitu. Itu kan omongan-omongan dari yang punya kitab sendiri. Tetapi nyatanya minim. Minimnya contohnya begini ya. Ada Islam bertanya, apa sih yang membuat Anda itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Tolong beri satu ayat saja, begitu ya. Jawabannya ada di kitab Wahyu, yaitu Akulah Alfa dan Omega. Lalu Islam menjawab, oh itu bukan Yesus itu, tetapi Yesus membicarakan Bapa atau membicarakan Allah. Coba dibaca Yohanes 8 ayat 27 ataupun 43. Itu Yesus membicarakan Bapa, bukan Yesus sendiri. Dan Anda ini tidak paham itu bahasa-bahasa Yesus itu. Kemudian disangkal lagi sama Kristen. Oh, itu konteksnya berbeda, begitu. Nah, ini yang kami sebut minim. Kalau antar surat, ya memang beda konteksnya, tapi yang dibicarakan atau yang membicarakan itu kan tetap Yesus. Satu Yesus saja, nggak ada yang lain. Memangnya di kitab Wahyu itu Yesus lain, di Yohanes 8 Yesus lain lagi. Kan tidak. Apalagi kalau jawabannya ada di dalam Yohanes 8 juga. Aku ada sebelum Abraham jadi. Nah, itu langsung terbungkam oleh ayat 27 sama ayat 43. Jadi, apapun alasannya, apapun jawabannya, apapun pernyataannya, seperti aku adalah Alfa dan Omega, aku ada sebelum Abraham jadi, ataupun yang lain yang senada, yang seirama, senada seirama dengan ayat atau kata-kata seperti itu semua terkikis, terbungkam oleh Yohanes 8 ayat 27 dan 43. Kalau itu Yesus membicarakan Bapa, dan yang menerima seperti itu tidak tahu bahasa Yesus. Kan Yesusnya cuma satu itu, nggak ada yang lain. Kalau antar surat memang berbeda konteks, tapi yang membicarakan, yang dibicarakan, yang diceritakan tetap satu Yesus. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran yang sering dipakai oleh pihak Kristen, yaitu Al-Quran surat An-Naml 27 ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah ya. Seperti biasa, namanya Kristen ya kelakuannya seperti itu, memutus sebuah kalimat atau keterangan berikutnya. Seumpama tidak diteruskan ya, tidak diteruskan kalimatnya. Menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Apakah di saat ayat ini turun, Islam itu sudah keluar Mekah atau sudah menyebar ke seluruh dunia? Kalau dilanjut kalimatnya, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Nah, ini kepunyaannya lah segala sesuatu, berarti semuanya.
Allah menciptakan langit dan bumi. Memangnya Allah cuma menciptakan tanah Mekah saja, sedangkan bumi, seluruh tanah itu ciptaan Allah yang lain begitu. Makanya jangan suka memutus kalimat. Kalimat berikutnya itu juga dipahami. Itu baru satu ayat, satu kalimat di dalam ayat. Lalu bisa disanggah dengan ayat yang lain di surat yang lain, atau nggak usah ke surat yang lain, di dalam An-Naml saja, juga di surat An-Naml, nggak usah surat yang lain, tetapi di ayat 8, ayat 44 itu jelas Tuhan semesta alam. Kalau surat yang lain misalnya surat Al-Ghafir, yaitu yang ke-40 ayat 65, lalu surat Fusilat yang ke-41 ayatnya ayat 9, terus surat Al-A'raf 7 ayatnya 121, dan lain-lain banyak banget. Itu juga Tuhan semesta alam. Apa mau disangkal surat lain kan konteksnya lain? Nah, itu kan kembali seperti di awal tadi yang kami terangkan. Mau di surat lain itu kan tetap yang berfirman, yang menerima firman juga bukan yang lain. Yang berfirman tetap Allah, yang menerima firman tetap Nabi Muhammad. Bukan Allah lain, Nabi Muhammad lain, termasuk Yesus tadi. Mau di Wahyu, mau di Yohanes, mau Matius, tetap Yesusnya cuman satu. Makanya kalau yang masih menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya tidak mengerti bahasa Yesus, tidak paham kalau Yesus membicarakan tentang Bapa. Karena bahasa Yesus yang tidak dimengerti ini, makanya Yesus itu disalib. Karena seakan-akan, sekali lagi, karena seakan-akan Yesus itu mengucapkan atau bicaranya itu seperti atau menyetarakan dengan Tuhan, padahal enggak sama sekali, cuman seakan-akan setara dengan Tuhan. Padahal yang sama atau yang setara itu adalah firman yang disampaikan dari Allah ke Yesus, Yesus ke orang-orang Yahudi. Itu yang sama, yang setara itu, bukan Yesusnya. Dalam ayat jelas, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, firman ini yang disampaikan ini yang setara itu, tetapi bahasanya itu tidak bisa diterima oleh orang Yahudi, tidak paham, tidak mengerti bahasa Yesus. Termasuk orang sekarang yang punya kitab itu, yang punya kitab Alkitab itu siapa, yang punya Bible itu juga nggak paham, itu nggak mengerti bahasa Yesus. Malah pengertiannya itu begini, itu tuh Yesus lagi menyetarakan dengan Tuhan kalau dia itu adalah Tuhan kepada orang Yahudi, tetapi Yahudi tidak terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu lagi menyetarakan diri itu kan, begitu kata orang Kristen. Padahal jelas itu, kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, ini tidak dapat menangkap firmanku, berarti firman itu disampaikan kepada orang Yahudi tetapi tidak ditangkap, tidak dimengerti. Dan Yahudi malah menuduh, dikira Yesus mau menyetarakan diri dengan Tuhan, makanya dikira menghujat Tuhan, lalu dibunuh dengan cara disalib. Kalau Yahudi tidak terima kalau Yesus menyetarakan diri dengan Tuhan, tetapi kalau Kristen terima kalau Yesus memang menyetarakan diri dengan Tuhan, tetapi ditolak Yahudi. Padahal sudah jelas di ayat 27 membicarakan tentang Bapa, bukan tentang Yesus. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.